Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Wakil Kesiswaan Bapak Darmanto SAG, kepada yang terhormat Pembina OSIS Ibu Watia SAG, dan tidak lupa juga teman-temanku dari kelas 11 dan 12 yang saya sayangi. Dan tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangsungkan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS MAN 2 Indramayu tahun 2020-2021. Kami sebagai pembawa acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS MAN 2 Indramayu. Dan acara yang keenam penutup. Berlanjut kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muzaffar Ikhwan Jati dari kelas 12 MIPA 2. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan kepada Bapak Darmanto SAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Pembina OSIS Mandua Indramayu, para panitia debat, peserta debat, dan para hadirin yang dimuliakan Allah. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah tahapan yang kedua, yaitu adalah debat calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode 2020-2021 yang di tahapan awal kemarin sudah dalam proses penyampaian visi misi diakhiri dengan pemilihan urut, dan selanjutnya dalam tahap debat yang memang dalam kebiasaan di luar pandemi itu kita biasanya dilaksanakan di lapangan upacara. Jadi 1 jam setelah selesai upacara bendera diperuntukkan untuk debat. Jadi siswa tidak boleh keluar dari lapangan upacara. Hanya karena posisinya sekarang tidak seperti biasanya, tapi tahapannya tetap dilaksanakan. Dan nanti tahapan selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah tahapan pemilihan. Itu bisa dilanjutkan dengan paket penghitungan. Insya Allah nanti di bulan September ini semua rangkaian kegiatan sudah selesai. Ujung September menurut saya terlalu jauh antara penyampaian visi misi dengan debat, sehingga berlarut-larut. Saya mengharapkan awalnya September itu selesai. Begitu kemudian menyampaikan visi misi, minggu berikutnya harus debat, dan minggu terakhir di tanggal 30 hari ini bertepatan dengan peringatan gerakan 30 September itu adalah ya pemilihannya. Terima kasih kepada Bapak Darmanto SAG atas sambutannya. Dilanjutkan, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pembina OSIS kepada Ibu Watia SAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Mandua Indramayu, Bapak Darmanto SAG. Yang terhormat pengurus OSIS dan MPK masa bakti 2019-2020. Yang terhormat para pengurus OSIS beserta jajarannya, dan yang terhormat pula para calon kandidat masa bakti 2020-2021. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini, pagi yang penuh barokah ini, insya Allah ya, kita semua dapat berkumpul dalam acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS Mandua Indramayu periode 2020-2021.
Tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan di sini ya, karena waktu juga kelihatannya sudah agak siang. Ibu hanya berharap di sini bahwa kalian perlu ketahui organisasi itu adalah tempat kalian belajar di luar ruang-ruang kelas. Jadi akan sangat membantu dalam menunjang soft skill kalian dari masing-masing individu. Dan Ibu harap juga siapapun nantinya yang menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kalian bisa belajar bertanggung jawab pada organisasi siswa intrasekolah, dari hal-hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Contoh yang sepele yang sering kita lihat di mata kita, setiap kali kalian piket, Ibu selalu woro-woro di grup. Ibu itu paling bawel kayaknya. Tolong minta kerjasamanya, tolong minta kesadarannya. Siapapun yang piket hari ini, tolong berangkat pagi. Berangkatnya enggak, boro-boro mau paginya. Tolong ya ini ya. Tolong siapapun nanti yang jadi ya, Ibu harap benahi semuanya. Itu adalah kesalahan ya, kita belajar dari kesalahan. Ya kita bagaimanapun juga OSIS adalah bempernya Mandua Indramayu itu sama kalian. Ketika kaliannya itu lemah, ketika kaliannya nggak semangat, ya sudah, ya berikan yang terbaik, berikan contoh yang terbaik. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni debat pemilihan OSIS yang dimoderatori oleh Dia Salama dan Devi Aprilianisi sebagai notulen. Kepada Dia Salama selaku moderator debat dipersilakan menjalankan debat. Terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah dirahmati ini. Amin. Untuk melaksanakan debat calon ketua dan wakil OSIS Mandua Indramayu masa bakti 2020-2021 ini, untuk melaksanakan, kita di sini untuk melaksanakan debat calon ketua dan wakil OSIS masa bakti 2020-2021. Dan untuk pemilihan OSIS sendiri, OSIS Mandua Indramayu masa bakti 2020-2021 ini diselenggarakan secara online atau daring. Dikarenakan situasi yang sedang pandemi ini, kita dilarang untuk berkumpul atau berkerumun. Namun meski begitu, semoga di situasi ini jangan menjadikan kita sebagai hambatan atau sebagai ajang bermalas-malasan, melainkan di dalam situasi pandemi ini seharusnya kita lebih kreatif, inovatif, dan selalu aktif untuk menciptakan hal-hal baru ke depannya di era new normal. Baik, selanjutnya langsung saja saya bacakan peraturan-peraturan debat yang akan kita jalani. Silahkan diperhatikan. Untuk peraturan debat calon ketua dan wakil OSIS Mandua Indramayu masa bakti 2020-2021. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, peserta hanya boleh berbicara atau menyampaikan apabila diperkenankan oleh moderator. Yang ketiga, maksimal waktu berbicara 2 menit dihitung ketika kata pertama diucapkan. Jika kelebihan waktu, maka akan ditoleransi selama 15 detik. Oke, bisa diperhatikan? Ya, itulah peraturan debat calon ketua dan wakil OSIS Mandua Indramayu masa bakti 2020-2021. Selanjutnya saya akan membacakan mosi debatnya. Mosi debatnya adalah yang pertama ada menjelaskan visi misi dari masing-masing kandidat.
Yang pertama adalah penjelasan visi misi. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran di era new normal, yaitu adalah bagaimana cara kalian menerapkan visi misi kalian pada era new normal ini. Baik, bisa dipahami? Ya. Jika bisa, marilah kita membuka debat ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya langsung saja kita menuju kepada mosi yang pertama, yaitu menjelaskan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Untuk kandidat yang pertama yaitu Uli Nuha dengan Salma, dipersilakan, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari paslon nomor urut 1 akan menjelaskan visi dan misi kami. Visi kami menjadikan siswa mandua Indonesia untuk menjadi manusia yang lebih disiplin, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan misi kami adalah membangkitkan semangat siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, membangun semangat siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Baik, kami akan menjelaskan tentang misi kami. Semua dalam pendidikan dalam kehidupan atau orang yang semua dalam pendidikan atau orang yang menjunjung ilmu tentunya ditamakan dalam berakhlak kepada sesama manusia atau orang yang lebih tinggi ilmunya. Sudah jelas jika orang yang berakhlak sesama manusia atau tetap orang yang lebih tinggi ilmunya, ia telah berdisiplin orangnya, karena ia telah mengetahui bagaimana cara mengatur pola hidup. Jikalau ia telah melanggar dalam kedisiplinan sehari-harinya yang ia telah atur, maka ia akan merasa bersalah karena telah merasa kehilangan yang namanya akhlak. Karena kenapa? Akhlak dalam kehidupan kita itu sangat penting. Karena akhlak derajat kita ditinggikan. Tergantung ia yang memiliki akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Akan sia-sia jika orang baik, waktunya sudah cukup. Ya, silakan kembali. Demikianlah penjelasan visi dan misi dari masing-masing dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya silakan untuk paslon nomor urut 2 dan 3 menanggapi visi misi dari paslon nomor urut 1. Untuk nomor 2 terlebih dahulu dipersilakan untuk menanggapi pendapat dari paslon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanggapi visi dari nomor urut 1. Apa itu pengertian visi dan misi dan bagaimana caranya agar visi dan misi kandidat nomor urut 1 dapat mewujudkan visi dan misinya, dan apa program kedepannya jika kandidat nomor urut 1 terpilih menjadi ketua OSIS. Mungkin itu saja. Baik, itu saja. Ya, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Visi adalah tujuan masa depan, cita-cita dan hal yang akan dilakukan. Sedangkan misi adalah langkah, bentuk atau cara, serta bagaimana untuk mewujudkannya. Cara kami agar mewujudkan visi dan misi kami
cara kami agar mewujudkan visi dan misi kami agar terlaksana harus melalui kerjasama dengan yang baik antara siswa dengan sekolah, karena kita tidak bisa melakukan misi tersebut tanpa adanya kerjasama dengan pihak lainnya. Ya, waktu yang masih ada silahkan. Mau dilanjutkan atau tidak? Cukup? Baik, jika cukup. Untuk paslon nomor 2, apakah sudah puas dengan jawaban paslon nomor 1? Belum? Ya, silahkan. Ya, saya sangat mengapresiasi visi dan misi Anda sangat bagus. Tapi bagaimana cara untuk mengubah perilaku siswa atau siswi yang nakal dalam hal ucapan maupun tingkah laku menjadi anak yang baik, cerdas, dan berakhlak mulia? Sudah cukup? Ya, silakan untuk paslon nomor 1 menjawab. Baik, saya menjawab pertanyaan dari nomor 2. Cara mengatur murid nakal, pertama, beri peringatan secara pertama, beri peringatan secara verbal pada berteriak. Kedua, fokus pada perilaku positif murid. Ketiga, belajar mendengarkan murid. Keempat, beri hukuman positif dan membangun berkoordinasi dan dengan orang tua. Kelima, tetap sabar dan ceria. Saya Raffi dari paslon nomor 3 akan bertanya, metode apakah yang kalian lakukan untuk mewujudkan visi dan misi kalian? Baik, jika sudah, silakan untuk pasangan nomor 1 menanggapinya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaannya. Cara kami Ya, waktunya masih berjalan. Oh, silakan diulangi lagi. Metode apakah yang kalian lakukan untuk mewujudkan visi dan misi kalian? Ya. Terdapat berbagai banyak metode atau cara agar kita bisa melaksanakan visi dan misi kami. Salah satunya adalah kita harus bisa menjadi contoh untuk siswa atau murid-murid adik kelas kita atau teman-teman kita, karena OSIS di sini sebagai contoh atau sebagai intinya sekolah, karena jabatnya sekolah bisa dilihat dari jabatnya OSISnya. Sudah cukup? Ya. Apakah sudah jelas, sudah puas dengan jawaban pasangan nomor 1? Belum. Jika belum, silakan untuk berpendapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 1. Maaf, menjawab atau memberikan pertanyaan? Ya, memberikan pertanyaan.
menjadi ketua dan wakil OSIS, apakah kalian bisa menepati janji dengan visi misi kalian? Berikan alasannya. Terima kasih. Ya, silakan untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari nomor 23. Jika kami berhasil menjadi OSIS dan wakil, insya Allah dengan sekuat mungkin atau dengan dalam semangat kami menjalankan amanah akan berhasil jika kerjasamanya teratur. Alasannya, karena kami juga manusia dan mempunyai kesalahan. Dari kesalahan kita belajar. Ya, sudah cukup. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Jika belum, silakan. Apakah yang akan kalian lakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab di bidang apapun, sedangkan kaliannya tidak jujur dan tidak bertanggung jawab? Terima kasih. Ya, silakan untuk pasangan nomor 1 menjawabnya. Maaf, itu tidak ada di dalam visi dan misi kami. Coba ulang soalnya. Pertanyaan bos. Pertanyaannya itu jika tidak jujur, maksudnya bagaimana cara kalian meningkatkan kejujuran apabila kalian sendiri tidak jujur gitu? Ya, ya. Kami tidak ada. Tidak ada? Ada hubungannya dengan karakter. Anak keluar mah. Ya. Jadi kita juga manusia biasa kan, yang tidak luput dengan yang namanya dosa. Jadi kita harus saling bisa sebisa mungkin jujur dan saling mengingatkan, karena kita tidak bisa menjadi manusia yang selalu benar, karena kita sifatnya salah dan dosa. Jadi apabila kami melakukan kesalahan atau tingkah laku kami yang kurang baik, saya untuk menginginkan agar saling mengingatkan, karena di sini juga tempatnya belajar. Ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ya, jika sudah puas, kita beralih kepada pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi, untuk menjelaskan visi dan misi dari mereka. Waktunya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Lagi nyala itu. Saya dari nomor urut Baik, kami dari nomor urut 2 ingin membacakan visi misi kami. Visi kami menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam bidang keahliannya, cerdas, mandiri, dan berakhlakul mulia. Dan misi kami yaitu meningkatkan kreativitas secara mandiri, menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, berani, dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga nama baik alma mater sekolah, memajukan sekolah dalam bidang ekstrakurikuler maupun di bidang pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam bidang keahliannya, cerdas, mandiri, dan berakhlakul mulia, maka perlu diadakan beberapa bentuk kegiatan untuk melatih dan mengasah kemampuan para siswa. Adapun kegiatannya, para siswa mengikuti ekstrakurikuler dan mengikuti kegiatan bimbel atau bimbingan belajar. Meskipun pembelajaran dan program OSIS dilakukan secara online, disitulah kita tahu kemampuan dari siswa-siswi madrasah Alia Negeri 2 Indramayu. Terima kasih. Masih ada? Apakah ingin dilanjutkan? Cukup, silakan kembali dulu.
Ya. Halo. Ya. Ya, demikianlah penjelasan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan untuk pasangan nomor urut 1 dan 3 untuk menanggapi argumen dari pasangan nomor urut 2. Untuk nomor 1, silakan. Baik, sebelumnya saya setuju dengan visi misi Anda. Namun ada kekurangan sedikit dalam visi misi Anda. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya agar siswa yang memiliki kekurangan dalam potensi pemikiran untuk menjadi orang cerdas, sedangkan dalam visi yang pertama tercantum kalimat cerdas. Ya, sudah cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor urut 1. Begini, siswa yang memiliki kecerdasan atau kepintaran, maksudnya tidak dikatakan bodoh, tidak dikatakan pintar, yang artinya standar, siswa harus belajar lagi atau mengikuti program literasi, dan kami akan mendirikan program literasi sekolah atau GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan di situ siswa akan belajar membaca supaya wawasan dan ilmu pengetahuannya lebih jauh lagi dan pintar lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sudah cukup. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Jika belum, silakan untuk berargumen lagi. Bagaimana cara Anda agar menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang keahliannya, sedangkan bidang keahliannya tidak ada di dalam sekolah? Sudah cukup. Silakan untuk pasangan nomor 2 menjawabnya. Menurut saya di bidang keterampilan itu ada, contohnya di seni budaya. Di situ kita belajar menari, dance. Apakah itu bukan keterampilan? Mungkin paslon nomor urut 1 harus mengikuti eskul dance atau seni tari agar tahu keterampilan Anda. Terima kasih. Ya, demikianlah jawaban dari paslon nomor 2. Apakah sudah puas? Ya, jika belum, silakan. Menurut saya keterampilan tidak hanya ada di dalam seni budaya saja, tetapi lebih banyak ada hal lainnya. Contohnya seperti kita keahlian dalam membuat sesuatu, kan tidak ada di dalam sekolahnya. Bagaimana cara kita agar bisa membuat tulisan yang bisa dalam keahliannya? Sudah cukup? Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Bukan jawaban, Bos. Maaf. Pertanyaan. Baik. Apakah masih ada argumen? Diulangi? Ya, silakan diulangi, saudara Win. Diulangi mana? Keterampilan dalam bidang seni budaya, kan keterampilan tidak hanya ada di dalam seni budaya saja, banyak yang lainnya, dan kita masih kekurangan atau belum bisa memfasilitasi kekurangan tersebut. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan lulusan yang bisa terampil di dalam bidangnya, sedangkan di dalam sekolah tidak ada. Ya, jadi menanyakan bagaimana fasilitas yang belum ada di sekolah gitu untuk meningkatkan kreativitas anak-anak Mando Indramayu.
silakan dijawab untuk saudara Selamat dan maksudnya pasal nomor 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Maksudnya yang dimaksud fasilitas apa? Tolong dijelaskan secara detail agar kami bisa mencernanya. Yang namanya fasilitas itu banyak. Anda bertanya fasilitasnya doang, bukan secara global. Baik, terima kasih. Ya, jadi pasal nomor 2 meminta untuk penjelasan lebih rinci. Bagaimana sih pertanyaan kalian, yaitu fasilitas apa yang dimaksud dengan fasilitasnya? Silakan dijelaskan secara detail. Ya, silakan. Fasilitas yang kami maksud adalah fasilitas untuk menunjang atau membantu kreativitas siswa tersebut. Salah satunya seperti dalam bidang mesin, akan ada pastinya siswa yang terampil dalam bidang mesin, sedangkan di dalam sekolah tidak terdapat. Ya, silakan untuk pasal nomor 2 menjawab ini. Baik, saya menjawab. Yang namanya keterampilan itu bukan di satu bidang aja atau di dua bidang, melainkan ya sesuai keinginan dari siswa. Ada yang keterampilannya memasak atau apa ya? Ya ada yang keterampilannya memasak, terus bermain bola, voli itu mencetak keterampilan, terus badminton atau badminton itu menurut saya keterampilan dan keahlian. Keterampilan itu adalah keahlian, dan menurut saya yang namanya keterampilan itu bukan di suatu bidang saja. Misalnya emang di sekolah ini tidak ada fasilitas tentang mesin atau TKR, teknik kendaraan ringan. Sekian dari saya, terima kasih. Banyak sekali di sekolah ini tidak ada keterampilan mesin atau TKR, dikarenakan kita adalah sekolah SMA ya, bukan SMK. Jadi jika pertanyaannya seperti itu, ya. Jadi bagaimana penjelasan nomor 2? Apakah sudah hapus? Belum? Ya, silakan jika belum. Baik, saya akan menanyakan tentang visi misi nomor 12. Bagaimana program Anda agar bisa menumbuhkan nilai-nilai bertanggung jawab di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Ya, silakan dijawab. Baik, program kami yang sudah terlaksana yaitu yang di depan menjalankan nikah yang dikatakan oleh pembina, kita tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai anggota OSIS. Yang dikatakan ada bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya, dan sekolah. Ya, kita mengambil contohnya dari kegiatan di depan atau kegiatan rutinan infak. Apakah kita sudah bertanggung jawab? Apakah kita sudah melaksanakan dengan baik? Terima kasih. Ya, apakah bagaimana dengan nomor 1? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Cukup. Baik, jika sudah cukup, kita beralih kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi visi misi dari paslon nomor 2. Dipersilakan. Ya, baik. Saya akan bertanya kepada paslon nomor 2. Jika siswa-siswi Madua Indramayu lebih kebanyakan bermalas-malasan dalam belajar maupun kegiatan di luar, apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan dan lebih semangat? Ya, sudah cukup?
Ya, jadi pertanyaannya bagaimana cara kalian untuk meningkatkan semangat mereka? Silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saya nomor 3. Kami akan selalu membimbing, selalu berinteraksi sosial ke seluruh siswa, menanyakan apa keluhannya, kenapa dalam belajar kita bermalas-malasan, sedangkan masa depan itu sangat penting dan belajar ilmu itu sangat penting untuk masa depan kita. Jadi bagi siswa yang bermalas-malasan, kita mengajak, mengayomi agar siswa itu giat belajar dan rajin dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi jawabannya adalah kurang lebih ngasih motivasi, memberikan motivasi ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum puas ya. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, izinnya saya bertanya, bagaimana dan contohkan cara mengayominya dan memotivasi agar lebih semangat dalam belajar untuk murid siswa siswi Iman 2 Indramayu. Terima kasih. Ya, silakan dijawab untuk paslon nomor 2. Berikan contohnya atau apa ya, contoh misalnya kegiatan sehari-hari gitu loh. Ya, terima kasih. Kita bergaul dan berinteraksi dan bergaul ke seluruh siswa, kita taati, kita bertanya, dan kita mengajak siswa-siswi tersebut untuk giat belajar dan lebih rajin lagi dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Apa sudah puas? Belum. Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Bagaimana jika kalian terpengaruhi oleh mereka yang bersifat buruk? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Kita tidak mungkin terpengaruhi karena mungkin saja, ya mungkin karena pergaulan ya mungkin. Tetapi kita tahu pentingnya masa depan itu gimana buat diri kita sendiri, dan pentingnya kita membahagiakan orang tua di masa depan. Ya mungkin. Ya, sudah jawab? Ya, silakan dulu. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Apa rencana kalian untuk membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dalam visi kalian, sedangkan siswa-siswi mempunyai selera yang berbeda-beda? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Memang selera siswa itu berbeda-beda, ada yang begini, ada yang begitu. Namun di sini kita sekolah bukan milik kita sendiri. Sekolah kita bukan milik kita sendiri yang mau seenaknya kita yang mau seenaknya kita lakukan atau membuat indah atau dipanggil. Yang di sini kita di sekolah ini kita untuk masyarakat, untuk adik-adik kita, intinya untuk masyarakat. Jadi seleranya orang itu memang beda-beda, termasuk saya dikatakan ini selera yang berbeda. Contohnya, ya saya suka dengan keindahan. Bagaimana caranya agar sekolah itu indah, bersih dan nyaman? Saya akan mengadakan program yaitu seminggu sekali, yaitu programnya yaitu GPS, gerakan pembersih sampah. Jadi seluruh anggota OSIS itu aktif untuk seminggu sekali kegiatan
bersih-bersih di lingkungan sekolah agar indah dan nyaman. Sudah cukup? Ya, silakan. Untuk